Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Pak Ertanto yang sudah memfasilitasi link Zoom-nya, Bu Eha, Bu Wiwin, Bu Rina, Bu Puji, dan Neng Amel yang sudah meluangkan waktu di malam hari. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga Allah pelihara kesehatan kita, Allah pelihara keluarga kita dari segala penyakit lahir batin maupun khususnya terhindar dari virus corona, dan Allah berikan kita kemudahan rezeki, diberikan kemudahan segala urusan, baik urusan dunia maupun akhirat. Al-Fatihah. Oke, baik. Sebelum mulai, mau dong sharing sedikit dari teman-teman. Sejak tanggal 3 sampai hari ini, apa yang sudah teman-teman dapatkan? Apakah kendor sholatnya? Kayaknya sih kendor ya. Kendor, Cing, lagi dapet. Hah? Iya, kendor ya? Kendor, Cing, udah 4 hari, Cing. Lagi dapet, Cing. Bisa aja loh deh. Hah? Iya, enggak, maksud saya kendor gak sih? Dari tanggal 4 sampai tanggal 14 lah. Enggak, Cing. Lancar. Serius? Serius, Cing. Serius loh? Aku kendor, Coach. Memang salah, insya Allah. Ya, Amel. Neng Amel kenapa? Iya, 2 hari aku nggak bangun tahajud. Kenapa begitu? Itu alarmnya. Nyalain alarm. Kawain lo, ngalarm. Lo belum kawin sih, jadi susah alarmnya. Bingung gue. Nah, iya nggak ada yang ngingetin, Coach. Coba tak telepon kamu, Mel. Tanto, tuh, kode tuh. Tanto ngarep. Biasanya sih nggak ada alarm juga sih bangun, Coach. Nggak tahu tuh 2 hari agak kendor gitu tahajudnya. Aku nggak paham situ. Tapi alhamdulillah sih dapat keajaiban. Apa keajaiban lah? Yang udah di chat itu loh, Japri sama Coach. Ya, yang lain nggak tahu. Ayo, apa ayo? Disebutin sama Coach aja deh. Enggak, kasih tahu lah. Apa? Sebentar. Ya. Oh maaf, ini aku belum bisa buka on cam soalnya sambil mijit. Enggak. Dipijit apa mijit? Ya, alhamdulillah semua kebutuhan hidup terpenuhi dan juga ada orang baik di sisi saya. Saya di sini juga ngekos ya, Coach ya. Dan tiba-tiba itu ada seorang ibu baik yang mau bayarin gitu semua kehidupan saya gitu. Itu Masya Allahnya situ. Jadi Allah sudah penuhi gitu kebutuhan saya, bahkan sampai kosan gitu. Bahkan saya juga kan kalau misalnya makan itu nggak kekurangan gitu. Dari mana-mana ya ibu sama ibu gitu dipenuhi gitu. Padahal ini bukan saudara gitu kan.
baru ketemu gitu di kosan, tapi alhamdulillah atas izin Allah saya dipertemukan dan ya Masya Allah banget deh. Saya belum pernah seperti ini gitu, Coach. Itu Masya Allah. Meskipun ya saya kadang sama hati saya merasa salah gitu ya. Sama Allah, ya Allah saya masih kurang gitu ya, masih bolong gitu. Kemarin itu kan sempat sakit juga, Coach. Nggak enak badan. Saya belum ngasih itu ya, Bu Win ya. Belum ngasih testimoni saya ke Bu Win sampai saat ini. Ya soalnya kan kemarin saya lanjut langsung angkat beras, Coach, ke pondok-pondok. Saya waktu duha kemarin cuman bisa 4 rakaat, saya sampai nangis karena nggak kuat ya, sesak napas saya sama nggak enak gitu, merinding badan saya. Tapi saya di situ dipaksakan sholat duha, terus sholat tahajudnya juga biasa 10 gitu ya. Cuman 4 rakaat aja gitu, tapi saya masih usahakan meskipun sakit. Nah saat itu saya duha itu sambil nangis, Coach. Ya Allah sembuhkan badan saya untuk besok beramal soleh. Alhamdulillah dengan izin Allah gitu. Saya ada teman-teman yang ngerokin gitu di sini, ada yang ngerawat, ya ramuan. Alhamdulillah sembuh dan besoknya saya bisa dropping beras gitu ke pondok. Dan seperti sekarang bisa ceria lagi, alhamdulillah. Itu aja, Coach. Oke, terima kasih Neng Amel. Jadi kapan walimanya? Masya Allah. Doanya dari semua, mohon doanya aja. Semoga dapat ridho Allah dari orang-orang baik ya. Doa-doa dari orang-orang baik, dari orang soleh gitu di sini. Saya bahagia banget. Pak Iwan mau jadi walinya. Masya Allah, ya insya Allah. Doa dulu yang kenceng. Aku harus kencengin doa lagi, Coach. Iya, Pak Iwan mau jadi wali itu. Siap-siap jadi wali. Masya Allah, iya ya. Insya Allah mohon doanya. Oke, sip. Terima kasih Neng Amel. Siapa lagi yang mau update? Bu Wiwin? Dari tanggal 4 sampai tanggal 14. Alhamdulillah ibadah lancar, Cing. Lancar ya? Lancar apanya, Bu? Ya seperti biasanya. Hah? Sudah tidak merasakan apa ya, kalau awal-awal itu kan ya Allah sholat tahajud aja harus pakai putih biar bisa melek. Ini alhamdulillah udah lebih ringan. Kemudian kalau sholat duha itu pun, oh ya tadi pagi saya bisanya duha cuman 8 rakaat, Cing. Karena ada janjian dengan beberapa teman. Itu rasanya ya Allah, nyesel banget. Sampai di tempat acara itu ya Allah, hanya 5 menit kok ya nggak diteruskan tadi saya kira. Bilang gitu, Cing. Biasanya 12 rakaat. Terus syuruk, alhamdulillah syuruk dah continue, Cing. Itu aja sih, Cing. Ya, nanti kalau kita sudah konsisten dan istiqomah itu, nanti badan kita yang minta nambah dulu, ya. Bukan kita, tapi badan pengen nambah dari 12 ke 14, 16, 10, 8, 10, 12, 14. Badan yang minta nambah, gitu. Kan kayak mana gitu kalau badan minta nambah? Kan enak. Bukan maunya kita, tapi maunya badan, tambahin dong, tambahin lagi dong. Itu yang luar biasa. Kalau kita sudah menjadi sebuah habit. Nah, makanya 30 hari belum nempel dalam diri kita. Makanya kita insya Allah mudah-mudahan Allah izinkan kita tambah lagi menjadi 99 hari. Kenapa 99 hari? Ya Asmaul Husna gitu loh. Nggak berubah juga, kita bacain surat Yasin 10 harinya, 100 harinya gitu. Siap. Tapi gimana bisnisnya? Oke ya? Ini alhamdulillah lancar. Suami gimana suami? Anak, Cing. Kenapa? Gimana, Cing? Suami gimana? Suami alhamdulillah lancar bisnisnya. Saya lebih fokus ke anak-anak ini, Cing. Anak-anak ya? Ya, jadi
produksi masih stop, hanya menjualkan produknya teman-teman. Saya repacking karena saya udah punya channel-channel kan. Teman-teman juga, mereka juga butuh ada media pemasaran. Akhirnya saya ngambil, ini saya kasih brand saya sendiri gimana? Udah nggak apa-apa, yang penting barang aku keluar, aku dapat duit, Mbak. Yo wes, tapi ojo larang-larang. Kayak gitu sih. Sip. Mantap Bu Wiwin. Bu Rina? Siap, Cing. Iya. Alhamdulillah masih lancar Apanya lancar? ibadahnya. Cuman kemarin udah 3 hari ini Cing. Dapat cuti, Cing. Alhamdulillah, cuti juga. Tapi ya gitu. Apa? Kalau lihat suami lagi sholat suka iri gitu, Cing. Duh, kenapa sih? Duh, kenapa sih? Gitu. Tuh, terus alhamdulillah pesanan udah mulai rame lagi. Nah, Itu. Semakin tertata lah, Cing. Kemarin sunahnya juga ngikutin Cing Lutfi dicicil gitu. Saya cicil jadi enak, Cing. Tenang gitu. Tinggal tahajud sama witir. Libas semua. berarti yang cicil hajatnya ya? Iya, nyicil hajat. Ya, berarti malamnya tinggal tahajud ya? Tahajud sama witir. Iya, Witir. sama wirid. Sekalian wirid sampai selesai. Jam berapa bangunnya tuh kalau tahajud? Jam 3, Cing. 3 ya? Iya. Oke, kalau jam 3, kalau tanpa hajat cukup. Kalau pakai hajat nggak cukup tuh. Nggak cukup, Cing. Ya. Kurang. Oke, kemudian Pak Tanto boleh Pak sharing Pak, gimana Pak? Dari tanggal 4 lah sampai 14. Stabil atau memang ada peningkatan atau ada penurunan dari sisi kualitas dan kuantitasnya? Dari sisi pelaksanaan activity itu insya Allah masih sama ya, sama itu dengan yang diprogramkan 30 hari. Maksudnya bahwa bukan 30 hari itu sudah bukan lagi batas bahwasanya setelah itu terus jadi programnya kan sudah selesai, bukan begitu. Cuman begitu diumumkan tentang mastery 99 hari, itu saya berpikirnya adalah sebenarnya saya sedang dipertemukan dengan siapa. Maksudnya itu bahwa sebenarnya saya mau dituntun ataupun diarahkan ke jalan apa. Jadi saya bukan lagi bertanya kepada masalah omset, tetapi saya mau kemana sih sebenarnya gitu. Karena seperti yang saya pahami di ASA itu kan ada otoritas yang kita tidak kuasa. Sehingga pada waktu kita tidak punya kuasa, ya kita hanya mampu atau bersedia menjalani. Nah, menjalaninya ini sebenarnya memang ada, saya katakan yang saya kirim ke Mbak Wiwin, bahwa kita punya peta di dalam ASA itu, bukan peta BMC, maksudnya arah yang mau kita tuju ini kayak apa, sudah dijelaskan di situ. Bahkan saya mengatakan bahwa kita menjadi pribadi apa, jadi tingkah laku kita, keseharian kita itu menuju pada asa tersebut. Cuman begitu ini 99 hari, yang mau ditambahkan ini, kemarin aja dengan segala upaya, dengan segala semangat itu berharap terhadap bukan yang minimal, tetapi yang minimal standar. Kalau bisa di atas standar. Nah, sekarang 99 hari kira-kira Cing Lutfi hari ini mau buka apa nih? Ditambah apa lagi nih? Ya itu
satu pertanyaan yang nanti akan terbuka setelah ini selesai. Ya. Yang kita, program Mas tadi kayak apa 99 hari? Kalau 30 hari aja luar biasa. 12 orang 11 loh. Ini bukan lagi 10%, 50%, enggak, 90% lebih itu bertahan, dan kita begitu sangat akrabnya, maksudnya sangat mudah membicarakan di dalam grup bahwa kita jauh lebih homogen dibandingkan kelas damping. Nah, karena kita homogen sehingga saya bertegur sapa sama terutama yang sudah dikenal, apakah Mbak Rina, Mbak Bibin, atau Mbak Amel, itu seperti halnya keluarga saja. Semakin dekat ya Pak ya. Mas Iwan misalkan, kok Amel aja yang dianukan, saya kira tidak ada masalah dengan itu. Rasain paling cuman biasa-biasa aja, maksudnya komunikasi biasa aja. Begitu, Jeng. Jadi kalau masalah bisnis, saya kira belum banyak perubahan kalau saya. Tapi saya sampaikan ke Mbak Wipin di dalam testimoni itu, saya sangat bersyukur bisa bertemu dengan forum ini, karena forum ini memberikan warna yang suatu ketika kalau kita sudah saatnya tiba itu, oh ini toh ternyata yang dituju, oh ini toh ternyata yang dihasilkan, yang bukan sekedar masalah omset, tetapi ada hal yang lain menurut saya. Begitu, Jeng. Terima kasih. Oke, makasih Pak Ertanto. Ada sebuah pertanyaan yang disampaikan Ustadz Hafiz ya, waktu saya diskusi tentang 99 hari. Kenapa 99 hari dan 30 hari saja? Saya bilang itulah perubahan habit di situ, di 90 hari. Perubahan habit di situ. Insya Allah 99 hari lewat, di hari 100 itu sudah habit baru terbentuknya. Tetapi alhamdulillah kita di 1 bulan aja 30 itu sudah menjadi habit gitu loh. Saya nggak kebayang 99 hari outputnya seperti apa. Nah, ini yang mungkin Ustadz Hafiz juga belum pernah dapetin. Ustadz Hafiz loh, belum dapetin ya. Karena Ustadz Hafiz itu murid-muridnya adalah dia punya urusan, dia punya masalah, jalanin, dapat, selesai. One shot. Dia punya urusan, dia punya masalah, jalanin ini, selesai, udah. Dapat, urusannya dapat, selesai, udah. Nggak jalanin lagi. Itu banyak banget. Terutama di anak-anak muda. Nah, makanya ketika saya buat program ini, dia kaget, wah, ini luar biasa ya. 30 hari, 99 hari, mudah-mudahan ini menjadi sebuah contoh baik buat komunitas-komunitas yang lainnya. Oke, terima kasih Pak Ertanto. Saya mau ke Ibu, siapa lagi nih? Coach, maaf. Coach, Ya. Maaf, aku tadi ada tambahan 2, lupa. Apa? Gini Coach, tadinya mau di Japri sih, cuman kan sekarang lagi Zoom ya, sekalian aja gitu. Ya. Tadi saya sholat ya Coach ya, dan ini bukan pertama kalinya saya melihat binatang itu Coach. Kalau saya sholat tahajud atau misalnya ya melakukan aktivitas biasanya, saya selalu melihat kelabang gitu Coach. Bahkan tadi tuh saya sampai menjerit, saya lagi sholat duha, pas di 4 rakaat itu ada kelabang di atas sajadah saya, dan itu yang kedua kalinya gitu. Itu yang kedua kalinya saat waktu pertama tahajud, dan kedua hari ini saat duha gitu. Nah, itu pertanda apa ya Coach ya? Dan juga yang kedua ini maaf ini ya nggak apa-apa lah, saya buka-bukaan di sini juga. Itu saya setelah melakukan program ASA ini, saya kemarin-kemarin memimpikan mantan S gitu ya Coach ya. Itu saya melihat dia melempar sesuatu ke laut gitu. Ada petunjuk itu aja sih Coach. Itu kenapa ya? Dan itu pun saya di setiap kota dimanapun saya tinggal pasti ada selalu ada. Bapak Ibu yang tahu bisa mungkin bantu menjawab ya. Terima kasih Coach. Yang terakhir nggak denger ya, yang terakhir. Serius. Yang mana? Yang serius. Yang terakhir apa terakhir? Yang mana ya? Mantan S Mantan mimpi. S Mambo. Nah itu Mambo.
mantan S itu lempar sesuatu ke laut gitu. Karena kan saya pun divorce, tapi belum menikah lagi gitu. Dan selalu ada kelabang gitu di kehidupan saya, apalagi setelah tahajud gitu. Gimana aja gitu. Selalu ada, tadi saya sampai menjerit gitu karena di atas sajadah saya di sini tuh ya saya yakin gitu ya di sini tuh bersih gitu, nggak ada yang kayak gitu, itu tiba-tiba ada di atas sajadah gitu, Coach. Kaget saya di situ. Ya, terima kasih kalau misalnya ada yang bisa bantu jawab sih, mungkin bisa membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, tanyanya berat banget, Meng. Nanti japri aja ya. Ya, Coach. Ya, kalau kelabang apa ya? Saya nggak tahu apa. Yang pasti setiap amal kebaikan itu selalu diganggu. Gitu. Ganggu dengan yang ganggu siapa? Setan gitu loh. Ya, saya nggak tahu apakah kelabang itu bagian dari itu atau tidak. Yang pasti setan selalu mengganggu kita ketika kita berbuat kebaikan. Pasti diganggu. Itu biasanya malam ya, Meng? Nel? Gimana, Coach? Malam atau pagi? Ya, waktu itu tahajud, waktu saya di Cipur, itikaf malam ya pastinya. Dan tadi itu pagi pas sholat duha. Dan itu panjang banget dan kakinya tuh lembut banget gitu, banyak. Saya sampai ngeri. Lipan kali. Iya ya, model itu. Kaki 1000. 1000. 1000. Tapi waktu itu di Cirebon, Coach, di kamar mandi, di Bandung, Lembab kali, Kamel. di bawah kasur gitu. Iya gimana, Bu? Kalau lembab Iya. memang suka ada. Oh, enggak. Gini, Bu, kan teman saya di situ ngekos udah 4 tahun ya. Nggak pernah nemu kayak gitu. Nah, pas saya ada. Jadi saya tuh aneh sama diri saya sendiri. Setiap saya ada di situ, orang lain nggak pernah nemu, bertahun-tahun pas ada gitu, hadir gitu. Bacain itu aja Nabi Sulaiman itu loh ya, Cing ya. Iya. Oh, iya. Oke, makasih Neng Amel. Sama-sama. Ke Bu Eha. Bu Eha, halo. Hah? Hilang ya? Bu Isti, halo. Bu Isti. Maaf, Cing, baru pulang ngaji saya, Cing. Waduh, sehat Bu? Alhamdulillah udah sehat semua, Cing, ini. Alhamdulillah. Senang dengarnya. Gimana Bu? Gimana, Cing? Iya, tadi habis pulang ngaji kitab apa tuh? Tapi ini loh. Ngaji kitab ini loh, Cing, tadi tuh. Jadi baru pulang ya. Apa nih, Cing, bahasan, Cing? Maaf, saya telat. Mau tanya aja, setelah tanggal 3 kemarin sampai tanggal 14, apakah ada penurunan dalam aktivitas kegiatan sholatnya atau sama dengan atau ada peningkatan? Kalau tanggal 3 sampai tanggal 16 ini saya terus terang qobliyah ba'diyahnya, Cing, yang sama duha mungkin ya yang iniin. Kalau yang sholat malam saya sering ketiduran, Cing, mungkin karena saya capek pulang dari rumah sakit ya, fisik saya agak drop gitu, Cing. Jadi saya yang siang aja, Cing, yang tengah malamnya saya kelewatan. Yang sampai duha aja, seperti Awabin bisa sih, alhamdulillah. Cuman yang tengah malamnya itu saya nggak kuat. Ada sampai semua, Cing, rasanya mentok, ya Allah ya Rabbi. Itu. Tapi ya alhamdulillah banget sih, maksudnya waktu di rumah sakit malah kita bisa ini bisa lebih. So far sekarang sudah sehat ya, suami? Alhamdulillah, tinggal batuknya dikit, tapi udah mulai udah berbeda jauh lah sama yang kemarin, kan udah emang agak kritis ya, yang waktu masuk rumah klinik itu udah. Sekarang ya udah mulai aktivitas dikit-dikit, Cing, udah mulai pulih lah. Okay. Alhamdulillah, terima kasih banyak doanya semua. Amin. Oke. Siap ya, kita lanjutkan ke program berikutnya nih.
Ya siap Cing, apa Cing, monggo. Insya Ya. Allah. Saya mau ke Bu Eha atau Bu Puji. Bu Puji, halo. Bu Eha. Bu Eha. Bu Puji, halo. WH mute-nya nggak ada kayaknya ya, mic-nya. Oh iya. Ya. Ya, Bu Eha. Nah. Halo Bu Eha. Di grup bilang Bu Puji, kenapa lagi nih? Kok nggak bisa ya? Bu Puji, oke nggak bisa. WH, ini mati ya? Lagi di unmute. Oh iya, buat itu Coach, maaf. Pak Hertanto sama Bu Wiwin, terima kasih sedekahnya ya, sudah saya sampaikan Ya, kemarin tadi sempat hilang. ke pondok-pondok. Halo? Ya Bu WH. Kalau nanti saya mau masuk nih ke materinya nih. Jangan main umpet-umpetan Bu Eha. Pak Puji. Zoom-mu kenapa nggak bisa masuk? Oh, itu udah. Tadi loading. Yo. Oke, sekarang bagianmu sama Cing Lutfi dipanggil. Halo Bu Puji. Ya, Cing, sebentar, Cing. Sebentar. Stop, Cing. Bu Puji. Ya. Iya, Jangan hebat. Ngapain sih kayaknya? tidurin anak, Cing. Sebentar, mana tahu ya Allah. Sama si kecil mungkin. Sudah Bu? Sudah, Cing. Dah. Oke, gimana Bu update-nya dari setelah tanggal 4 sampai kemarin atau hari ini? Apa ada peningkatan dalam ibadahnya atau penurunan atau malah sama dengan? Untuk ini stabil aja, Cing. Jadi masih bisa, tapi untuk tahajudnya agak berkurang. Kadang 2 hari, kadang 1 hari sekali itu, Cing. Kadang udah capek banget tidur tuh dari habis maghrib sampai pagi itu udah nggak bangun. Kalau habis belanja kayak gitu, Cing. Oke. Jadi kalau dulu kan sebelum jualan buah itu kan masih sholatnya kan masih di rumah aja, jadi teratur. Tapi setelah kalau habis belanja pasti nggak pernah tahajud. Belanjanya apa Pak? Pagi, siang, sore, atau malam? Malam. Malam. Ya, jadi jam 9 malam sampai jam 6 pagi itu sampai rumah, dan itu posisi tidak tidur. Jadi tidurnya itu dalam 24 jam itu paling 2 jam kayak gitu. Nggak sampai itu kalau tidur lagi itu kalau sudah sampai rumah. Kalau di jalan nggak pernah tidur gitu. Itu setiap hari ya? Kayak gitu? 2 hari sekali, 3 hari.
3 hari. 3 hari. Alhamdulillah belanja terus ya, itu peningkatan juga alhamdulillah. Dari asa saya membuka kios baru untuk buah. Alhamdulillah dari 2 hari sekali itu alhamdulillah saya belanja. Gitu, saya 2 hari sampai 3 hari sekali saya selalu belanja gitu. Oke. Itu Bu, makanya Bu nanti di segala cara diupayakan dijagain Bu. Jagain mau 2 rakaat nggak apa-apa, yang penting jagain yang sampai bolong ya, nggak sampai lapar nggak apa-apa, yang penting dia keisi gitu loh. Gitu. Kalau dia nanti dibolong, sengaja dibolongin, nanti dia menjadi ya udah bolong jadi biasa dia. Tapi kalau kita jangan sampai bolong, nggak apa-apa 2 rakaat kah atau 4 kah, jalanin aja. Untuk apa ya? Untuk jagain konsistensinya, istiqomahnya. Kan itu yang susah. Ya. Berat banget. Iya, kadang itu kita apa ya? Sebenarnya tidak pernah bolong itu pasti itu. Tapi tadi kenapa kalau sudah tidur blek itu sampai pagi itu tidak teranu, sampai subuh itu baru bisa bangun lagi. Itu yang susah gitu loh. Dan mungkin karena kayak cobaan yang harus dilalui ya Cing ya, maksudnya dalam arti dilalui dengan adanya ini kayak cobaan gitu, ada godaan, inilah godaan kamu kayak apa ya, seperti itu ya Cing ya. Ya, itu salah satunya ya. Kan kelihatan polanya Bu Puji ya. Oh, kalau belanja tuh pasti gue nggak sholat tahajud ya. Itu kan polanya. Malah habis belanja Cing. Ya. Gitu loh. Dan Ibu mengamini itu. Saya kalau belanja pasti nggak sholat tahajud. Itu kan sudah diamini gitu loh. Coba saya kalau tahajud belanja, saya upayakan saya tahajud. Gitu loh. Berarti pasti setiap habis belanja selalu. Jaraknya berapa lama? Berapa jauh, Bu? Kan saya belanjanya biasanya Jogja sama Solo. Ke Malang itu tidak pasti ya Cing ya. Jadi kita nggak suka belanja tidak hanya di satu daerah. Kadang 3 hari sekali ke Jogja, kadang nanti ke Solo gitu. Jadi mana buah yang habis kayak gitu. Oke, berarti di mobil diusahakan tidur sampai di tujuan sholat Bu. Iya. Kalau biasanya kalau malah di saat belanjanya saya selalu tahajud. Entah itu kadang gitu udah tidur walaupun hanya 5 menit, tapi malah sholat. Tapi habis dari belanjanya yang tidak pernah sholat itu. Kalau di saat belanja pasti saya sholat gitu. Pasti itu di setiap 2:30 jam 2 itu sampai sana. Kadang sudah selesai belanja kayak gitu. Kita sambil istirahat kayak gitu, nunggu saya tinggal ke musola dulu kayak gitu. Kalau udah habis pulang dari situ itu kayak habis sholat isya itu kemarin tuh sampai sholat isya saya masih pakai mukenah ya 2 kali ya. Saya tuh masih pakai mukenah di sampai wiritan udah nggak kuat itu ndundung sampai jadi sampai nggak sampai nggak berasa gitu habis sholat terus udah nggak kuat terus langsung masih pakai mukena gitu Cing. Oke, inilah godaannya Bu ya. Godaannya itu kalau kita buat amal soleh ya kayak gini nih. Satu lagi juga yang awalnya kemarin sudah gitu balik lagi ke awal, tapi saya masih terus fakta itu agar kembali lagi. Itu satu lagi cobaan itu ternyata besar sekali harus saya hadapi gitu ya Cing. Ya karena cobaannya besar, godaannya banyak, ya kita harus kuat, dikuatin Bu diri kitanya Bu. Kalau kita nggak kuat ya selalu digoda terus gitu, dan kita kalah. Yang sampai kalah kita digoda. Contohnya hari ini juga ini tadi sambil keloni anak udah ketiduran.
Udah tiduran, Cing. Jadi saya nyalain nanti jam segini aku banguninnya. Mau ada Zoom. Nggak tahu udah ada orang. Oke, nggak apa-apa, Bu Puji. Dijaga ini jangan sampai kosong ya. Insya Allah, Cing. Sampai nol lah. Oke, terima kasih Bu Puji. Bu Rina. Bu Rina. Bu Eha ada, Bu Eha. Cing, ada Ya. Cing. Tadi kayaknya gangguan deh, Cing. Ya gimana Bu? Saya ya dari tanggal berapa ya, Cing ya? Saya 4. lagi off sebenarnya. 4 sampai tanggal 16 lah. Tanggal 15. Saya tuh lagi rajin-rajinnya, biasa ya. Kalau lagi rajin-rajinnya namanya cewek itu akhirnya keambil saya pas puasa akhir tahun aja tuh, Senin tuh. Cing, terakhir tuh saya. Selasa awal tahun tuh kan harusnya saya udah niat ya, Muharram ya. Tapi saya sakit 2 hari. 2 hari atau berapa tuh. Terus taunya sakitnya namanya cewek ya, mau dapet sakitnya dari itu. Mungkin mau dapet aja kali. Sakit. Ya awalnya istiqomah masih alhamdulillah masih apa sih? Anteng aja lah gitulah, Cing. Masih anteng. Suami masih juga begitu. Dari bisnis alhamdulillah juga, dari yang rangkas itu sebelahnya dapat project lagi, terus ini insya Allah sebelahnya juga ada mau masang kanopi, jadi gara-gara masang di satu tempat itu ada dua konsumen lagi, Cing, insya Allah. Alhamdulillah. Iya. Tapi yang pasti untuk sholat kita memang lagi saya ini lagi dapet gitu, lagi off, jadi memang dari awal tahun itu, Cing, Muharram. Udah berapa hari ya? 5 kayaknya deh. 6. Ya, 6. Insya Allah sih besok udah mulai lagi istiqomah lagi. Insya Allah pengen. Saya juga udah niat, Kak, sama anak-anak, Kak, kita puasa yuk. Kan biasa saya begitu, Cing. Saya biasanya kayak gitu, Cing, istiqomahnya. Jadi biarin laki-laki yang usaha, kita yang istiqomah, dorong laki gitu kan. Bisanya begini, Cing. Misalkan puasa ya puasa bisanya gitu. Yang ibadahnya ditambahin, ngajinya, sholat malamnya. Tapi karena ini lagi off aja, insya Allah besok udah mulai gitu lagi. Oke. Kalau bisnis ya, alhamdulillah lah bisnis mah gitu. Sementara belum ada, saya nggak berani ngeluh gitu, Cing. Tapi alhamdulillah untuk bisnis ya. Kalau kita review kemarin itu ya sempat saya populer juga, tapi juga pusing juga. Ternyata jadi populer itu pusing, Cing. Apa? Ternyata saya mungkin ini cara Allah ya, ngangkat derajat saya gitu ya kemarin itu. Aduh, gara-gara viral ini foto saya, flyer saya viral nih. Jadi kemarin aja sempet, tadinya kan harusnya ke Depok tuh hari Kamis, Cing. Kamis siang tuh udah berangkat, Kamis sore udah berangkat. Cuman kan kita webinar karena dari Danon itu. Nah udah pikir saya rencananya Jumat habis sholat Jumat kita berangkat. Taunya ada tamu dari Danon gitu. Dari Danon itu ya intinya ucapan terima kasih lah gitu ya, kunjungan gitu, bahwa ya mungkin mereka merasa bangga lah gitu kan. Ya ternyata setelah itu banyak yang minta CV, Cing. CV. Buat apaan? Begini, buat mengisi webinar begitu, Cing. Kata saya tuh, aduh, saya bilang apa istimewanya ya saya ya. Saya bilang gitu kan, karena memang yang menilai bukan diri kita sendiri, tapi orang lain ya. Saya bilang apa udah pantas saya untuk mengisi webinar. Karena saya ngomong aja masih belepotan.
Itu aja, Cing. Intinya lagi dikasih, itu juga ujian sih, termasuk ujian, Cing. Populer itu termasuk ujian buat saya gitu, untuk tetap tawadu gitu kan. Artinya saya juga harus belajar lagi bagaimana public speaking gitu. Itu banyak yang minta itu tuh, minta CV, katanya ada ini nih buat ngisi acara webinar. Saya bilang belum saya iniin, karena pikir saya, ya ampun, saya nih ibu rumah tangga gitu kan, banyak kegiatan, ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, pelajaran, kayaknya memang ada prospek gitu. Kalau memang keahlian saya ini bisa mendatangkan kebaikan sih, memang insya Allah saya berusaha aja gitu. Cuman memang nggak bisa secepat ini, kayak ngerjain asa aja baru tadi sistem kebut. Saya bilang, ayah, ibu nih harus deadline-nya besok loh, harus beres hari ini. Jadi nggak bisa ikut lah. Tadinya awalnya mau ikut ke Rangkas, cuma capek juga lah. Banyak PR nih, belum bikin CV juga. Ada yang minta buat seminar, katanya. Aduh, mungkin Coach Lutfi tahu kali ya. Coach Ruli, Coach Novianto pada minta CV. Oh. Aduh, saya bilang, ya udah, saya bilang kalau memang ya itu aja lah, itu aja, Cing. Untuk sementara saya nggak ada keluhan. Masalah keuangan juga nggak. Alhamdulillahnya dikasih petunjuk dan pertolongan gitu sama Yang Kuasa bahwa dilancarkan gitu rezekinya, alhamdulillah. Iya, Bobo. Gitu, itu aja, Cing. Sementara ya hikmah dari sebuah asa nih memang kenceng banget, kata Cing Lutfi itu kenceng banget gitu. Selama kita menjalankannya benar-benar istiqomah gitu. Tapi kan kalau saya, misalkan saya libur, suami tetap, Cing. Suami istiqomah banget dia. Cuman malam ini nggak bisa ikut, kayaknya tadi sempat nongol ya karena di perjalanan, Cing. Cing? Ya. Oh iya. Makanya itu aja sih, Cing, yang bisa kita share ya. Sementara nggak ada ya ujiannya itu aja. Untuk menjadi populer itu nggak mudah. Dan ternyata nggak tahu sih buat apanya ya saya ya. Maksudnya kalau memang banyak permintaan webinar dan ingin mempromosikan saya, ya silakan jika itu memang bermanfaat gitu untuk orang lain. Tapi untuk masalah bukan berarti buat bisnis gitu, saya nggak mau gitu, Cing. Oke. Sip, mantap Bu Eha. Saya minta CV-nya ya. Apa dong, Cing? Aduh, tuh. Saya bilang kenapa Oke. kok pada Iya. Bu Rina, ada Bu Rina? Rina Al-Safud. Bu Rina. Mohon maaf, Cing. Untuk saya belum bisa buka kamera, Cing. Oke, nggak apa-apa. Update aja, Bu. Baik. Untuk saya, alhamdulillah, untuk sholat 5 waktunya berjalan lancar. Kemudian untuk sholat sunahnya itu saya yang masih tetap bisa rutin itu duha sama tahajudnya, Cing. Kalau untuk yang tapi totalnya tidak lebih dari 35. Oke. Ini sedikit menurun mungkin karena saya juga baru sehat. Biasanya itu sekitar 2 minggu ini kalau itu banyak gemeteran, Cing. Gemeteran kenapa, Bu? Kemarin kan sakit kepala ya itu. Jadi masih itu kemarin itu ya mungkin itu, Cing. Kalau untuk yang bisnis, alhamdulillah
yang pernah saya ceritain dan diminta doa sama Cing Lutfi yang harusnya 6.000 itu jadi 5.500, Cing. Alhamdulillah. Terima Oke, kasih alhamdulillah. banyak atas doanya. Iya, Cing. Kalau Amin. untuk yang lain-lain, kalau kesehatan, anak sudah sehat. Alhamdulillah, suami dan anak yang cowok juga sehat. Alhamdulillah, Cing. Amin. Oke, ada lagi Bu Rina? Mungkin kalau saya itu aja, Cing, sementara. Oke, itu yang orderan itu apa? Produknya apa? Abon atau apa, Bu? Ini tahu tuna, Cing, jadi frozen food-nya. Apa? Frozen food, tahu bakso ikan tuna. Oh, bakso ikan tuna. Tahu bakso ikan tuna, iya. Itu kan ada daun kepala desa saya waktu saya kecil itu, Cing. Itu diberikan untuk masyarakatnya gitu. Oke. Sip. Terima kasih Bu Rina. Mudah-mudahan nanti di bulan Agustus ada lagi orderan-orderannya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Saya mau masuk ke programnya 99 hari. Seperti apa programnya? Yuk kita lihat. Sudah kelihatan? Terlihat. Ya. Kelihatan. Ini cukup panjang jaraknya dari tanggal 3 sampai hari ini, kurang lebih sekitar 13 hari untuk memastikan apakah program ini jalan atau tidak. Saya selalu minta petunjuk, jalan gak nih. Terus saya minta petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pastikan insya Allah program ini jalan. Dan saya tidak mewajibkan teman-teman. Yang mau ikut silakan. Yang enggak, cukup 30 hari aja. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Ini programnya hanya melanjutkan program yang 30 hari. Sebenarnya adalah program intinya lah di 99 hari. Ketika saya buka program ini, program ASA, ini yang saya incar, 99 hari. Saya berpikir bahwa kalau dimulai dari 99 hari, apakah mereka sanggup? Akhirnya saya uji coba di 30 hari dulu. Alhamdulillah ternyata dari 12, 11 yang masih bertahan. 11 atau 10 lah yang masih bertahan. Nah, saya mau uji lagi nih. Masuk di program yang 99 hari. Panjang banget, capek. Inilah ujiannya. Kita pengen berubah sebuah habit ya di 90 hari. 30 hari nggak cukup. Buktinya apa? Banyak yang turun di tanggal 4, 5, 6 sampai tanggal hari ini. Turun semua. Kenapa? Saya merasakan pasti ada yang turun nih. Saya merasakan bahwa si A nggak doha nih, si B nggak hajat nih, si C nggak bangun nih, gitu loh. Saya merasakan itu. Saya nggak mau bilang siapa orangnya, tapi saya merasakan. Nah, karena masih 30 hari, itu belum terbentuk habitnya. Nah, insya Allah dengan ASA Growth Mastery 99 hari, akan terbentuk habit baru dalam diri kita. Ada amalan-amalan yang kita lakukan, itu menjadi nempel dalam diri kita dan menjadi perilaku baru buat kita. Nggak hanya itu, nanti kita akan mendapatkan sebuah identitas diri yang baru yang Anda temukan selama 99 hari. Begitu
saya mau share dulu kemana arahannya. Pertama adalah ini visinya, menggapai asa dengan menghadirkan dan menguatkan asa dalam kehidupan, karir, dan bisnis. Ini visi saya, visi dari Asa Solution, menggapai asa. Menggapai asa dengan menghadirkan dan menguatkan asa dalam kehidupan, karir, dan bisnis. Mudah-mudahan visi ini bisa terus membuat saya lebih semangat membantu banyak orang, membuat teman-teman juga terlibat di dalamnya, karena saya berharap setelah 99 hari bapak-bapak, ibu-ibu juga terlibat dalam visi ini di daerahnya masing-masing. Pak Tanto, Bu Wiwin, Bu Isti, Bu Puji, dan semuanya terlibat di komunitasnya yang dimiliki. Apa misinya? Ya, ini membangun kesadaran tentang pentingnya fondasi yang kokoh. Yang kedua, program edukasi, training, seminar maupun pendampingan. Yang ketiga, membangun komunitas pejuang asa di berbagai kota. Ini menjadi misi saya. Nah, karena teman-teman sudah berada di komunitas ini, ada yang dari Malang, Sragen, Pacitan, kemudian ada di Bogor, ada Serang. Nah, 90 hari selesai, Anda buat sendiri. Saya limpahkan tuh. Yuk, buat di tempatnya sendiri, di daerah masing-masing, dengan pola yang sama atau dirubah polanya. Silakan mainkan saja, karena pesan dari Ustadz Hafiz bahwa bantu banyak orang, bantu banyak orang. Nah, makanya salah satu misinya adalah membangun komunitas pejuang asa di berbagai kota Indonesia. Kemudian membangun sinergi dan di berbagai instansi dan komunitas. Yang terakhir adalah Asa Foundation untuk pendidikan beasiswa para penghafal Quran. Nah, ini menjadi konsentrasi saya di Asa Foundation. Saya berharap dengan income saya taruh di Asa Foundation, dan teman-teman juga bisa masuk di Asa Foundation untuk menyalurkan dari teman-teman masuk ke Asa Foundation, salurkan beasiswa para penghafal Quran. Salah satunya lah di pesantren Tahfiz Sulaimaniyah di berbagai kota, di mana tempat anak saya di situ, atau di tempat lain. Fokusnya adalah di pendidikan untuk para penghafal Quran. Dan satu lagi, anak yatim. Jadi masing-masing diri kita itu punya satu anak yatim yang kita santuni setiap bulan. Ya. Pendidikannya maupun yang lain-lainnya. Satu orang satu. Nah, ini yang PR saya belum dapat ini dari beberapa bulan lalu. Saya harus punya satu anak yatim yang saya asuh, yang saya biayai untuk pendidikannya, sama kehidupan kebutuhan dia selama 1 bulan. Nah, ini salah satu 1, 2, 3, 4, 5 menjadi misi Asa Solution. Yang terakhir adalah tentang value-nya lah amanah, sakinah, dan amalia. Value ini keluar begitu saja, amanah, sakinah, dan amalia. Kenapa amanah? Ya karena kita sebagai khalifah di muka bumi, ya kita harus berpegang teguh dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi harus amanah, sakinah, tenang dalam menghadapi situasi apapun. Kenapa tenang? Karena kita yakin bahwa Allah bersama kita.
Dan terakhir, amaliyah, perilaku kita peka, syukur, sabar, dan istiqomah. Amanah, sakinah, amaliyah menjadi value asal muslim. Ini nama anak perempuan semua nih, amanah, sakinah, amaliyah. Ada Amel. Nah, Asa Growth Nursery 99 hari. Accelerate Success Achievement through Asa. Nih, yang tadi Pak Ertanto katakan, ada full capacity, ada high authority. Nah, dalam 99 hari, kita memainkan dua strategi spiritual dan strategi bisnis. Kalau yang kemarin kita hanya fokus dan spiritual saja, nah 99 hari kita fokusnya di dua, di bisnis dan di spiritual. Dua-duanya berjalan. Saya pengen uji, test and measure bahwa apakah kita menggunakan dua strategi ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kita punya bisnis. Kalau yang kemarin, apakah kebetulan? Kita perlu uji lagi selama di 99 hari. Kita full capacity, kita menggunakan strategi bisnisnya, dan kita melakukan spiritual strateginya. Yang mana itu menjadi sebuah otoritas yang di atas. Awal punya authority, dan kita penuhi kapasitas kita sebagai manusia yang punya ilmu dalam berbisnis. Dua hal ini yang nggak banyak teman-teman di Damping melakukan ini. Alhamdulillahnya teman-teman berada di komunitas Asa, di pejuang Asa, kita gunakan kapasitas kita sebagai pelaku bisnis dan kita optimalkan authority yang Allah punya dengan melakukan amalan-amalan sholat sunnah dan zikir. Dua hal ini kita jalan beriringan, saling mengisi, saling melengkapi. Kita bicara bisnis, kita fokusnya, kita bicara tentang spiritual strategi, kita bicara tentang sholat sunnah 73 rakaat, sehari semalam, dan zikir, plus ada satu amalan lagi, yaitu membaca kalimat tauhid selama 99 hari sama kurang lebih saya pengennya sih di angka 10.000 gitu loh, pengennya. Tapi enggak, nanti mudah-mudahan di angka 1.000 atau 3.000 lah. Tapi biasanya di kalangan-kalangan tertentu dia bermainnya di angka 100.000 untuk kalimat tauhid. Berat? Yes, berat. Kita pengen uji di 99 hari kita kuatnya berapa banyak membaca kalimat tauhid. Kalau asumsi saya sehari adalah 500, berarti selama 99 hari bisa berapa tuh? Berapa Bu Wiwin? Sehari 500 bisa berapa? 99 hari. 4 juta. Ya? Ini lama. Ngantuk. Hampir 5.000 itu. 5.000. 5.000 3 bulan sedikit. Ya. Lain-lain itu sedikit. Mungkin kalau WH juga pernah ngelakuin itu. Jumlahnya cukup banyak. 100.000. Tapi kita nggak sampai segitu. Kita pengen lihat 99 hari kita bisa baca berapa banyak kalimat tauhid. Dan ini yang menjadi benteng kita, kalimat tauhid. Kalau kemarin pesannya guru saya Bin Nasrullah, jangan sampai kita tidak membaca kalimat ini dalam satu hari. Karena ini kuncian kita. Kuncian di ujung dari hidup kita, nggak ada ini, ya udah lewat. Ya, mudah-mudahan
ada tambahan kalimat tauhid, kita baca setiap hari, nggak rasa tidak membatasi berapa banyak, silakan teman-teman baca saja. Kalau saya biasa sehari 200, kalau saya. Kemudian ini full capacity. Saya berharap selama 90 hari Anda bisa menemukan sebuah identitas diri yang clear, yang benar-benar Anda inginkan. Satu. Yang kedua, Anda pahami tentang situasi bisnis yang Anda jalankan saat ini. Anda harus tahu apa yang Anda inginkan, dan wajib teman-teman membuat bisnis plan selama 99 hari. Apa yang Anda inginkan? Dan apa rencana implementasinya? Nah, ini yang akan kita isi selama 99 hari dari sisi bisnis strateginya. Nah, jadi teman-teman, sebelum Anda mengikuti program 99 hari, Anda harus buat dulu personal identity-nya. Nanti saya akan berikan formnya. Kemudian Anda harus mengisi apa kondisi bisnis yang Anda jalankan saat ini, kondisi terakhir. Kemudian apa yang Anda inginkan, kemudian harus membuat bisnis plan selama 99 hari. Versinya Anda. Ya, bukan versinya saya, versinya Anda. Nah, ini menjadi syarat untuk Anda submit sebelum kita ikut program 99 hari. Nanti saya akan kirimkan ke semuanya yang mau ikut, saya kirimkan formnya. Yang terakhir, are you ready? Kalau ready, saya akan kirimkan formnya melalui email ataupun saya japri, saya akan kirimkan via email. Silakan Bapak Ibu kirim ke saya WA-nya, ke WA saya emailnya, email masing-masing. Saya akan kirimkan pertama adalah personal identity, kemudian current condition, yang terakhir adalah agreement. Nah, yang menarik dari program ini adalah kita punya KPI. Ada KPI-nya. Apa KPI-nya? Apa ya KPI-nya ya? Kelihatan ya? Belum ya? Kelihatan ya Pak Ertanto? Belum ya? Charlie, belum, masih are you ready? Enggak. Bentar. Saya akan Are you ready? Ya, terlihat. What? Lihat, sebentar. Ya, jadi ada agreement-nya antara saya dengan bapak-bapak atau ibu-ibu. Ada nilai investasinya. Yang mana nilai itu terserah Anda mau nulis berapa. Ya. Terserah mau nulis berapa, saya nggak akan protes. Ya. Ada investasinya, tulis, saya nggak akan protes. Berapapun yang dituliskan. Nah, aturan mainnya adalah pertama, hak peserta mengikuti kegiatan ASA Group Mastery dengan pendekatan training, coaching maupun mentoring. Yang kedua, mendapatkan sesi forum group discussion dan small group discussion selama program. Saya masih ngitung apakah pertemuannya setiap minggu atau per 2 minggu sekali. Kira-kira menurut Bapak-Bapak gimana, Bapak Ibu? Per minggu atau per 2 minggu? Kalau per minggu berarti ada 13 kali pertemuan. Kalau per 2 minggu berarti ada 6 kali pertemuan. Saya siapkan sampai 13 kali pertemuan. Sudah setting.
Tinggal teman-teman, oh terlalu cepat, ya silakan kita diskusikan di sini. Mungkin Per 2 minggu kali ya. ya 2 minggu sekali kali, Cing. Yang lain? Nggak per minggu aja, Cing. Ya? Per minggu aja. Nggak kecepetan, Bu. Per 2 minggu gimana? Kalau per 2 minggu kayaknya untuk evaluasi apa Terlalu ya? lama ya. Pembentukan pribadi Lama. terlalu lama. Jadi kayak Oh. kita 20 hari kemarin kan per minggu. Kayak Wah, kemarin ini aja ya. kurang gini, akhirnya semangat lagi, naik lagi. Oh ya, sip. Ada Pak Ertanto, Pak? Karena kita sudah merasakan 30 hari itu dengan evaluasi per minggu ya. Dan evaluasi per minggu itu kan relatif isinya saling mengevaluasi. Maksudnya bukan hanya dari ikut sulit, tapi antar kita sendiri kan jadi tahu perkembangan antar teman secara terbuka, dan itu menggerakkan kalau teman ada sesuatu yang secara positif naik, kita juga ikut semangat naik. Sehingga kalau 2 minggu bisa-bisa jabrian-jabrian. Ya saya tetap mengatakan, kalau saya tetap dengan cara kemarin, setiap minggu hari Sabtu malam kita mengadakan Zoom meeting. Berarti setiap hari apa? Sabtu malam. Sabtu malam aja. Ya, satu malam aja, Cing, agak. Seperti biasa, Cing. Malam minggu aja, Cing. Malam minggu. Maaf. Neng Oke. Abel tuh berapa nggak malam minggu itu? Ya. Saya tampung dulu ya. Setiap minggu selama 3 bulan kurang lebih. Kemudian yang ketiga, memberikan layanan kepada peserta di luar dari kegiatan ini. Artinya Bapak Ibu boleh japri saya kapanpun, tanpa batasan. Kemudian ada mendapatkan tool bisnis, kemudian ada sharing di IG Live, dan mendapatkan kaos t-shirt. Kaos cantik. Kaos polo ya, polo shirt. Kemudian kewajibannya adalah yang pertama, membayar investasi. Saya belum ngisi, saya udah ngisi, cuma saya bingung berapa angkanya. Kalau ada teman-teman yang mau ikut, yang belum pernah ikut program 30 hari, ada ikut ini, investasi full. Full. Berapa punya saya nggak tahu berapa angkanya. Bukan saya nggak berani mengatakan ininya. Kalau saya dulunya itu saya hargain adalah 20 juta. Karena saya yakin hasilnya pasti tinggi. Saya pertimbangkan lagi, Kan ada ininya. wah ketinggian. 15, 10, inilah nggak usah mahal-mahal di masa pandemi. Yang normal-normal aja. Nah, buat teman-teman yang sudah ikut program 30 hari, silakan berapa aja nominalnya, saya oke. Ya, saya nggak protes. Kemudian membayar investasi sebelum program dimulai atau selambat-lambatnya di bulan akhir, di bulan pertama. Kemudian menandatangani ASA Growth Agreement, mengikuti seluruh kegiatan yang dilakukan selama program, menjalankan aktivitas ibadah sholat sunnah 73 rakaat dan zikir setiap hari. Ini kewajiban. Kemudian melakukan kegiatan melaporkan kegiatan ibadah secara melaporkan ya, artinya apa yang dilakukan sholat sunnahnya dan zikirnya itu dilaporkan secara reguler ya. Kalau kemarin kan bebas tuh ya, kalau sekarang dilaporkan. Oke. Apakah tiap hari atau per 2 hari atau per 3 hari, silakan kita diskusikan bareng-bareng ya. Kalau kemarin sebelumnya saya biarkan, sekarang harus ada melaporkan. Oke, hari ini kita melakukan checklist. Yang enggak kenapa, kalau ini kenapa. Oke, kemudian harus membuat business plan.
Yang ke-8 mengerjakan tugas-tugas yang diberikan selama ikut program, kemudian membaca satu buku 1 bulan tentang bisnis. Kemudian Anda sharing ke teman-teman. Yang terakhir, punya komitmen tinggi untuk berhasil di program ini. Nah, ini hak wajiban. Ukuran keberhasilan peserta adalah yang pertama, menjalankan kegiatan spiritual, itu poinnya adalah 50%. Sangat tinggi. Kemudian, memiliki fondasi atau profil bisnis dengan pendekatan asa. Artinya Anda silakan gunakan asa untuk fondasi bisnis Anda. Silakan gunakan asa untuk profil bisnis Anda. Dengan bahasa yang sama atau berbeda silakan. Itu punya 10%. Kemudian pertumbuhan bisnis growth-nya 100% dari hitung bulan yang sama di tahun yang berbeda. Artinya kalau kita bicara bulan Agustus, September, Oktober, berarti Agustus tahun lalu kita compare dengan Agustus tahun ini. Atau September tahun lalu kita compare September tahun ini, berapa pertumbuhan bisnisnya. Ya, ini poinnya lah 125%. Kemudian yang keempat adalah, ini areanya Pak Hertanto, laporan keuangannya sudah sistematis ya, sudah ada pembukuannya, sudah nggak pakai coret-coretan, sudah computerized, sudah tersistem. Kalau nggak ada tanya Pak Hertanto, gimana caranya? Nggak usah puyang-puyang, Pak, saya beli, nggak usah kenawar. Yang terakhir, sosmednya diaktifkan. Sosial media yang Anda punya itu diaktifkan dengan program-program bisnis Anda. Saya lihat nggak banyak tuh yang mengaktifkan. Nah, mudah-mudahan dengan 99 hari sosmednya menjadi ramai. Ya, ini ukuran keberhasilan peserta. Totalnya 100%. Yang soal tentang ibadahnya 50%, sisanya ada yang 10, 25, 5, dan 10. Nah, nilai A 100%, nilai B 85%, nilai C 75, dan nilai D adalah 65. Nih, kita harus pakai ukuran keberhasilan sehingga oh ya, program ini sangat bagus. Ada ukurannya. Kalau kemarin kita 30 hari nggak pakai ukuran tuh. Kan ada ukurannya. Bebas saja. Kalau sekarang harus kita ukur. Saya mengukur diri saya, program ini kalau pakai ukuran keberhasilan seperti apa? Ternyata bisa kita ukur seperti ini, A, B, C sampai 5 poin. Mudah-mudahan kalaupun nggak sampai 100%, di angka 85 is okay. Di angka 75 pun masih okay, dan di angka 65 pun juga masih okay. Ya, itu isi dari agreement. Yang terakhir, disclaimer-nya adalah kalau saya sakit, ya sakit nih, sakit keras, nggak bisa ngapa-ngapain, kira-kira siapa penggantinya nih? Saya akan tunjuk Coach Ruli sama Coach Novi sebagai pengganti saya. Ya, dari sisi bisnisnya, kalau sisi spiritualnya Anda sudah bisa. Tapi dari sisi bisnisnya, saya akan serahkan ke Coach Novi dan Coach Ruli. It's okay? Karena sudah saling kenal dengan beliau. Dan sama, kalau Coach Ruli punya klien, dia sakit ataupun ada halangan, dia kasih ke saya sebagai penggantinya. Nah, ini ada dalam agreement
yang dimana teman-teman harus sign agreement ini sebelum ikut program. Oke, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Waktu kita tinggal 10 menit lagi. Nggak ada? Jelas enggak? Jelas? Jelas. Oke. Kalau jelas, kalau Anda berminat, silakan kirimkan emailnya ke saya akan kirimkan form-formnya. Ya? Ada lagi yang mau bertanya atau enggak? Kita akan akhiri. Wiwin mau bertanya, Wiwin? Belum, Cing. Hah? Belum. Belum. Yang lain? WH? Belum, Cing. Jadi gini aja, nanti saya kirim email dari apa yang formnya ya, form nanti kita kan pelajari tuh. Hilang. Bu LH sukanya main peta umpet. Diserang tuh sinyalnya. Kalau WH? Hilang. Kalau saya tadi menarik yang slide warna biru sama oranye itu, cuman waktunya nggak mungkin sedikit itu. Yang mana, Pak? Biru sama oranye tadi kan ada capacity full capacity dalam artian bisnis ya. Iya. Untuk menyatakan full kan nggak mudah. Maksudnya misalkan pada waktu kita harus mengoptimalkan prospek terus menjadi buyer dan sebagainya itu kan juga belum tentu full capacity. Lain dengan ukuran yang di spiritual tadi. Full capacity ada ukurannya 73 minimal sholat sunnah. Jadi kuantitinya jelas. Nah, kalau yang bisnis tadi kan harus ada planningnya. Kamu sudah melakukan apa aja untuk menjadikan prospekmu naik. Nah, itu nggak mudah bagi saya dibandingkan Berat ya, Pak? saat tadi. Ya, memang kita fokusnya di dua poin, Pak. Kita bermain di marketing dan sales-nya. Ya, kenapa ada sosial media gitu loh. Nah, sosial media itu menjadi sarana channel kita untuk membuat program-program marketing. Gitu loh. Misalkan Pak Ertanto mengedukasi, apakah saya nggak tahu apakah Pak Ertanto bermainnya cangkruk atau keuangan ya, sistem keuangan, informasi keuangannya, akuntansinya yang mau dipakai selama 90 hari. Ya, akuntansi lah yang utama. Utama ya, oke. Nah, kita akan mendesain sama-sama selama 90 hari apa yang dilakukan untuk sisi marketingnya. Karena itu kan area-area yang memang kita bisa lakukan. Marketing, aktivitas marketingnya banyak, tinggal salesnya nih menjadi kita dorong dengan spiritual strateginya, Pak. Gitu. Kenapa ada syariah gitu loh? Ini syariahnya ini. Kenapa asal itu S-nya syariah? Karena sebagai pelaku bisnis wajib melakukan kegiatan marketing strateginya. Wajib membuat strategi salesnya. Secara syariat itu wajib gitu loh. Jadi kalau kita punya sesuatu tapi dari sisi kapasitas kita sebagai pelaku bisnis tidak dilakukan, ya hasilnya ya belum optimal. Nah, saya berharap 99 hari ini secara syariat kita jalankan. Ya, kita melakukan A, B, C, D, dan secara spiritual kita jalankan. Kita paling lihat nih, ini berdua jalan bareng-barengan, hasil seperti apa.
Kalau yang kemarin 3 bulan, yang 30 hari, yang spiritual yang jalankan, bisnisnya enggak, biasa saja. Nah, sekarang kita jalan bareng-bareng nih. Kira-kira hasilnya seperti apa? Itu Pak Ersanto. Ya, yang lain ada? Rina, Bu Rina? Udah, Cing. Udah. Kalau udah, ya udah, kita tutup. Udah mau habis. Tapi, Cing, Ya. untuk bisnis nggak ditarget kan, Cing ya? Maksudnya gimana? Pencapaiannya misalnya bulan ini harus sekian gitu nggak ditarget kan, Cing? Ada bisnis plan-nya. Ini yang susah nih. Enggak lah. Kita hitungannya 99 hari, bukan per bulan. Ya, hitungan 3 bulan. Harus ada targetnya, Bu Rina. Nggak usah takut. Bismillah. Bismillah. Oke. Oke deh. Kalau oke, silakan teman-teman yang berminat. Bu Isti, buat nanya Bu Isti. Hah? Tawa-tawa aja loh. Apa ya, Cing ya? Saya lagi mengumpulkan fisik dan mental, Cing. Untuk memulai kembali bangkit dari ini. Jadi saya... Lo nggak usah takut, masih takut aja, heran gua. Saya nggak takut sebenarnya, Cing. Cuman apa ya, kayak kemarin kan tenaga saya habis gitu loh. Biasa saya kan harus bersemangati lagi. Soklah teman-teman yang udah sukses, saya tak ikut semangat nanti. Justru itulah. Harus dimulai dari kita, makanya kan harus tetap terkoneksi kitanya gitu loh. Jangan kita menyendiri, jangan gitu loh. Udah yang kemarin lewat, udah lewat, itu udah ujian, udah lulus. Cing Lutfi udah lelah itu. Bu Isti udah lulus tuh ujiannya. Amin. Ujian ditinggal orang tua, dua-duanya lagi, dua-duanya Ibu ya? Ya, mertua saya, Cing, dua-duanya. Dua-duanya meninggal. Sakit. Suaminya sakit. 4 tuh di bulan Juli diuji tuh. Kan? Itu udah lulus, Bu, ujian. Bulan Juli ujiannya lulus gitu loh. Tapi alhamdulillah, Cing, saya merasakan ya, karena program ASA ini mungkin ya. Ya, karena memang saya juga sebisa-bisanya saya gitu, ngelakuinnya semampunya saya gitu. Alhamdulillah, Cing, saya memang dapat banyak banget ujian, tapi Allah tuh kasih banyak nikmat dan rahmat kasih sayangnya melalui kebaikan-kebaikan orang yang saya nggak sangka-sangka gitu, Cing. Jadi bahkan obat itu juga datang juga saya nggak sangka-sangka gitu. Iya. Jadi alhamdulillah banget. Makanya saya pengen yang sebenarnya ke depan bisa lebih fokus lagi untuk bisnisnya, karena yang ini kan untuk spiritualnya saya gitu. Oke. Sip, bismillah ya. Kita akan jalan bareng-bareng. Saya tahu kapan mulainya, mudah-mudahan minggu ini kita sudah mulai start. Kita jalan bareng-bareng. Yes, kita tutup. Sebelum tutup kita foto dulu bareng-bareng. Sudah difoto ya? Biasanya Pak Tantu udah foto nih. Atau Neng Amel? Sudah, tapi nggak lengkap. Juga nggak terbuka fotonya. Lagi ngelonin ini Pak Er. Ya. Ya seadanya ya. Tadi sudah sih yang sudah tak share di grup, cuman sekarang dia seadanya lagi ya. Ya. Oke. Udah ngantuk. Ngantuk nih, lelah. Oke. 1, 2. Oke. Nanti saya share. Oke, sip. Nah, terima kasih. Kita tutup dengan baca lafaz alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Saya tunggu emailnya dan saya akan kirimkan paling lambat besok sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.